Setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep kini jadi rebutan sejumlah partai politik, parpol. Diketahui, hingga kini PSI belum menentukan sikap politiknya jelang pemilihan presiden alias Pilpres 2024. PSI juga belum menentukan dukungan terhadap 3 bakal calon presiden atau baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jabatan baru Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi perhatian bagi kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua kubu menebar pengaruh agar Kaesang masuk ke dalam koalisi. Misalnya Partai Amanat Nasional, PAN, yang menjadi partai koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum, Waketum, PAN Viva Yoga Mauladi berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di 2024. PAN mengucapkan selamat datang kepada Mas Kaesang menjadi seorang politisi formal karena bergabung di PSI, kata Viva kepada wartawan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Viva menilai PSI akan bertambah energi baru dengan bergabungnya Kaesang. Tak hanya itu, dia berharap PSI nantinya lolos ke Senayan dalam kontestasi pemilu 2024. Dia pun berharap Kaesang sebagai ketum PSI baru juga akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Setelah menjadi Ketua Umum PSI, maka diharapkan akan semakin menambah kekuatan Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024, lanjut Viva. Selain PAN, ada juga Partai Gerindra menyambut Kaesang bergabung di kancah politik sebagai ketum PSI yang baru. Kaesang diharapkan membawa PSI mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Oke, berarti nggak kecepatan ya Mbak, karena baru 2 hari gabung PSI tiba-tiba langsung jadi ketua umum? Ketua, ya. Kalau menurut saya, kita kembali lagi kepada seperti apa sih PSI itu gitu kan. PSI gitu ya, saya mencoba melihat situasi ini secara objektif. Dulu ketika saya pun jadi ketua DPP di PSI gitu ya, saya juga baru lulus kuliah gitu. Dan saya jadi ketua DPP ketika bergabung dengan PSI. Karena memang dulu PSI sebagai sebuah wadah itu memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak-anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Itu PSI gitu. Mungkin di setiap partai politik caranya berbeda-beda dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua caranya beda-beda aja gitu. Nah, PSI itu memang adalah sebuah ruang untuk para kader belajar bersama-sama melalui proses politik itu. Makanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis dulu, saya dan teman-teman itu memang tadinya belum punya pengalaman politik, baru masuk ke dalam partai tapi punya semangat yang tinggi. Nah, mungkin PSI dan Mas Kaesang memiliki kecocokan itu gitu. Nah, dalam posisi seperti itu saya kira sebagai orang yang pernah berada di sana dan sebagai anak muda yang percaya dengan pergerakan politik ke depan ya kita support gitu. Tentunya dengan harapan Mas Kaesang akan terus memberikan gebrakan-gebrakan politik yang baru gitu. Karena saya menantikan juga nih warna-warna baru yang akan diberikan Mas Kaesang di dunia politik. Bukan hanya untuk PSI tapi juga untuk landscape politik Indonesia ke depan. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami. Haritano Sudibyo menjadi Ketua Umum partai pertama yang ditemui Kaesang Pangarep selesai dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lantaran bertemu dengan Haritano, Kaesang sampai terlambat menghadiri rapat perdana PSI pada Selasa 26 September 2023. Putra bungsu Presiden Jokowi itu diketahui terlambat lebih dari 1 jam. Dikutip dari Warta Kota Live, Haritano adalah Ketua Umum Partai Perindo yang secara resmi telah memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Namun Kaesang Pangarep enggan membeberkan soal pertemuannya dengan Haritano. Ia juga tak menjawab apakah pertemuan itu membicarakan soal politik, termasuk kemungkinan PSI turut mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, rapat perdana PSI itu diagendakan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, Kaesang justru baru tiba saat jam telah menunjukkan pukul 17.38 waktu Indonesia Barat.
Dikatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, mereka akan melakukan rapat internal secara tertutup. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh mantan Ketua Umum PSI, yakni Giring Ganesa. Pengamat menilai bergabungnya Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia dinilai sebagai langkah cerdik Presiden Joko Widodo. PSI juga diyakini mendukung baca pres Prabowo Subianto meski belum menyatakan dukungan. Pengamat politik Hendri Satrio menyebut Jokowi tengah menanam pengaruhnya di berbagai partai. Dirinya meyakini peluang PSI merebut kursi Senayan akan lebih besar setelah Kaisang menjadi ketua umum. Langkah ini dinilai sebagai kecerdikan Jokowi. Banyak orang yang tak menyangka Jokowi menanamkan pengaruh di banyak partai, bahkan hingga menguasainya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga ikut memberikan responnya. Ia menyebut bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaisang yang memulai karir politik saja, tetapi juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Lebih lanjut dikatakannya, dijadikannya Kaisang menjadi ketum sudah direncanakan. Bergabungnya Kaisang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri hingga PDIP. Jokowi saat ini disebut tengah bermain api dengan Megawati dan juga PDIP. Ujang lantas menyinggung peraturan PDIP yang melarang keluarga inti bergabung dengan partai berbeda. Dirinya lantas mempertanyakan PDIP yang menilai Kaisang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi setelah menikah. Jika konsisten dengan keputusan PDIP, Jokowi mestinya dipecat sebagai kader partai. Partai Gerindra berharap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang baru Kaisang Pangarep bisa mengajak partai yang dimimpinnya untuk mendukung baca pres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dalam keterangannya pada Selasa 26 September menilai Kaisang memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Bahkan Kaisang memiliki baju bergambar Prabowo. Lebih lanjut, Habibur Rahman mengatakan Prabowo merasa senang bila melihat anak muda berprestasi mau menjadi politikus. Habibur Rahman menepis apabila masuknya Kaisang ke PSI mengindikasikan adanya politik dinasti. Untuk diketahui, keluarga Jokowi memang banyak yang terjun ke dunia politik, seperti Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan yang terbaru adalah Kaisang Pangarep. Selain Gerindra, harapan yang sama juga diungkapkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya, termasuk Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut PSI sudah ada di beberapa pertemuan teknis berdiskusi di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo. Lebih lanjut, Erlangga menyebut keberadaan Kaisang memberi dampak positif pada PSI. Ya bagus ya, kami mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Pak Prabowo, ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambar Pak Prabowo. Semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tapi dalam beberapa kesempatan juga kan PSI sempat ikut, yang terakhir saya paham itu kan Partai Gelora deklarasi Pak Prabowo, ada PSI juga dalam kesempatan juga sama. Dari komunikasi PSI ke Gerindra sejauh ini gimana? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Walaupun belum resmi tapi sudah tondo-tondo. Enggak Pak, enggak. Audio speakernya kurang. Oke. Coba ya semua ya, mulai bisa. Selamat malam teman-teman media. Pertama kami
mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Yang kedua, mohon maaf karena ada molor ya waktu rapat kami yang ada undangan karena tadi saya sampaikan ada nambah dua episode ya Mas ya, jadi molor. Nah, untuk memberikan waktu teman-teman, ini adalah rapat perdana PSI yang dipimpin oleh Mas Bro Kaisang sebagai ketua umum. Tidak memakan waktu banyak. Baru malam tadi dideklarasikan pada umum. Hari ini Mas Kaisang langsung memimpin rapat. Tolong meja dulu nih. Meja belakang. Salah satu pembahasan yang paling penting adalah jadi perkenalan. Jadi saya berkenalan dengan satu sama lain dan sebelumnya karena manapun setelah ini kita akan bersama, maka saya juga dengan orang yang saya nggak tahu nama. Jadi ya salah satu yang akan kita bahas pertama adalah saling berkenalan sama singkat ya, kamu tahu singkat. Tidak. Kan rapat perdana masih ada Mas Willy juga. Mungkin ada apa yang didelegasikan dari ketua umum yang baru, PR-nya apa aja, atau kedepannya target apa aja. Ini selain 4% yang threshold kemarin itu juga. Tampaknya apa yang dibawa dari Mas Kaisang ke PSI? Kita kenapa selalu ada program di sini, dimanapun kita kedepannya akan selalu bekerja bareng. Dan kedepannya kita malah bakal selalu berdua bekerja kayak orang pacaran. Karena mau gimana pun balik lagi kita itu spiritnya kerja bareng, kita tidak ada yang saya ketum, pernah ketum terus udah nggak boleh kerja lagi, nggak, kita di sini semua kerja bareng-bareng tanpa melihat jabatan struktural di partai seperti apa, karena niat kita di sini adalah niat yang baik untuk Indonesia. PR-nya apa? PR banyak banget. Diskutasi ya, masih banyak banget. Dan Pak Kaisang, ini kan dari mana? Jadi kalau dia Mas Kaisang, Mas Gibran kan tidak menjadi ketum tapi jadi ketua. Kemudian ada satu dari Mas Gibran yang Mas Kaisang sekarang ketum, dan juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin ada kalau dari Mas Gibran saya tunjukkan WA-nya kok enggak? Boleh. Sebab maaf. Oh, boleh Enggak, saya juga kemarin setelah di sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga ya ganggu lah. Kalau dari Bapak cuma telepon bagus, jadi karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk-sibuk, saya juga lebih sibuk. Di Jakarta Diantara kemarin kan disampaikan siapa calon presidennya, apakah di sini juga dibahas hal itu?
belum semua. Ya Pak ya, ini ya. Terakhir 1, 2, 3. Oh saya Ya tuh. Nggak mau ya udah. ini Mas dari Harian Kompas dikenalnya terkait ini. PSI ini dikenal dengan kayak erat partai penuh gebrakan kayak Mas Giring dulu tiba-tiba nyapres, bayunya di mana-mana, lalu pengumuman pertama Ganjar ini, lalu kalau untuk di kepemimpinan Mas Kaisang ini seperti apa ya Mas? Selain dari gebrakan 2 hari lalu jadi ketum itu, selain itu apa ya gebrakan nantinya? Saya sudah tekankan semua ke teman-teman PSI untuk pemilu kali ini kita berkoordinasi satu dan satu. Ada gebrakannya satu dan satu. Mas Kaisang izin Glenn dari SCTV Mas. Tadi kan ditanyakan apakah ada komunikasi dengan Pak Jokowi dan juga Pak Gibran. Kalau yang lain mungkin dari ketua umum parpol lain, apakah ada yang sudah menghubungi? Dan juga untuk penjajakan pilpres ini kapan akan mulai dibicarakan di internal dan juga mungkin bersafari ke partai politik lain? Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain menghubungi. Soalnya 2 hari yang lalu nomor saya ganti. Nggak ada yang tahu nomor saya. Dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano dan juga sudah memberitahu beliau untuk nanti kami dari PSI sowan ke partai baru. Ada alasan Mas kenapa Perindo yang menjadi pertama dikunjungi? Oh, ya, karena kebetulan tadi saya syuting di Pak Haritano. Jadi kami dekat dan kebetulan ketemu. Ya, terakhir ya. Nama siapa? Oh iya, malah itu ada jadi itu yang kedua hati-hati belakangnya Pak Jokowi. Jadi kan? Diulang lagi. Masa saya harus baca gitu. Next nih. Kata Mas Kaisang, Iya. ini tuh bilang kalau para parpol kan harus waspada, tidak pakai Kaisang tidak akan jadi ketua PSI, itu pandangannya gimana? Terus yang kedua, itu sekarang hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega gimana ya Pak? Terus soal Puan ajak Kaisang bawa PSI dan sama politik dalam PDIP gimana Mas? Jadi yang tadi yang pertama tentang Caimin ya. Apa tadi? Harus waspada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai. Atau gimana? Parpol harus waspada. Ya Pak, berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya, ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita? Malah tanyanya ke kami. Saya ulang. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di bulan 19 ada berapa kemarin 1,8 masa pas tidak dengan 1,8. Karena kan beda mana tadi? Nah dari tadi ngomong gini. Sabar. Sekarang backingan saya cuma istri saya. Persen berapa tadi? Soal hubungan. Enggak ada 2 sebelum itu kan tanggal akhir. Oh, oke. Hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Oh, nah harus tahu lagi ya. Kami kan rumahnya beda. Ya gimana saya tahu? Nanti Pak
pas kalau ketemu Pak Presiden atau Ibu Mega tanya langsung aja. Siapa juga kita PSI itu terbuka dengan siapapun, kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win lose atau lose win, dan kita bisa bersinergi bersama. Jadi intinya itu aja. Cukup? Mas, satu lagi boleh? Satu ya. Selama ini yang Singkat, jadi kapan Mas Kaisang mewaris sebagai presiden? Kita pakai ketum ya. Soalnya kalau saya memang jalur belakang juga bisa. Apa? Yang jalur resmi ya. Iya. Ya, bantu ya Pak. Jadi ini saya kirim surat permohonan audiensi dari Pak Presiden, tanda tangan Kaisang. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Tapi tetap kami akan berencana untuk bersama dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah perjalanan. Masa Oke, terima kasih. Setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep kini jadi rebutan sejumlah partai politik, parpol. Diketahui, hingga kini PSI belum menentukan sikap politiknya jelang pemilihan presiden alias Pilpres 2024. PSI juga belum menentukan dukungan terhadap 3 bakal calon presiden atau baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jabatan baru Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi perhatian bagi kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua kubu menebar pengaruh agar Kaesang masuk ke dalam koalisi. Misalnya Partai Amanat Nasional, PAN, yang menjadi partai koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum, Waketum, PAN Viva Yoga Mauladi berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di 2024. PAN mengucapkan selamat datang kepada Mas Kaesang menjadi seorang politisi formal karena bergabung di PSI, kata Viva kepada wartawan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Viva menilai PSI akan bertambah energi baru dengan bergabungnya Kaesang. Tak hanya itu, dia berharap PSI nantinya lolos ke Senayan dalam kontestasi pemilu 2024. Dia pun berharap Kaesang sebagai ketum PSI baru juga akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Setelah menjadi Ketua Umum PSI, maka diharapkan akan semakin menambah kekuatan Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024, lanjut Viva. Selain PAN, ada juga Partai Gerindra menyambut Kaesang bergabung di kancah politik sebagai ketum PSI yang baru. Kaesang diharapkan membawa PSI mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Oke, berarti nggak kecepatan ya Mbak, karena baru 2 hari gabung PSI tiba-tiba langsung jadi ketua umum. Ya. Kalau menurut saya kita kembali lagi kepada seperti apa sih PSI itu gitu kan. PSI gitu ya, saya mencoba melihat situasi ini secara objektif. Dulu ketika saya pun jadi ketua DPP di PSI gitu ya, saya juga baru lulus kuliah gitu. Dan saya jadi ketua DPP ketika bergabung dengan PSI. Karena memang dulu PSI sebagai sebuah wadah itu memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak-anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Itu PSI gitu. Mungkin di setiap partai politik caranya berbeda-beda dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua caranya beda-beda aja gitu. Nah, PSI itu memang adalah sebuah ruang untuk para kader belajar bersama-sama melalui proses politik itu. Makanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis dulu, saya dan teman-teman itu memang tadinya belum punya pengalaman politik, baru masuk ke dalam partai
partai tapi punya semangat yang tinggi. Nah, mungkin PSI dan Mas Kaisang memiliki kecocokan itu gitu. Nah, dalam posisi seperti itu, saya kira sebagai orang yang pernah berada di sana dan sebagai anak muda yang percaya dengan pergerakan politik ke depan, ya kita support gitu. Tentunya dengan harapan Mas Kaisang akan terus memberikan gebrakan-gebrakan politik yang baru gitu. Karena saya menantikan juga nih warna-warna baru yang akan diberikan Mas Kaisang di dunia politik. Bukan hanya untuk PSI tapi juga untuk landscape politik Indonesia ke depan. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami Haritano Sudibyo menjadi Ketua Umum partai pertama yang ditemui Kaisang Pangarep selesai dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lantaran bertemu dengan Haritano, Kaisang sampai terlambat menghadiri rapat perdana PSI pada Selasa 26 September 2023. Putra bungsu Presiden Jokowi itu diketahui terlambat lebih dari 1 jam. Dikutip dari Warta Kota Live, Haritano adalah Ketua Umum Partai Perindo yang secara resmi telah memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan soal pertemuannya dengan Haritano. Ia juga tak menjawab apakah pertemuan itu membicarakan soal politik, termasuk kemungkinan PSI turut mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, rapat perdana PSI itu diagendakan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, Kaisang justru baru tiba saat jam telah menunjukkan pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, mereka akan melakukan rapat internal secara tertutup. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh mantan Ketua Umum PSI, yakni Giring Ganesa. Pengamat menilai bergabungnya Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia dinilai sebagai langkah cerdik Presiden Joko Widodo. PSI juga diyakini mendukung baca pres Prabowo Subianto meski belum menyatakan dukungan. Pengamat politik Hendri Satrio menyebut Jokowi tengah menanam pengaruhnya di berbagai partai. Dirinya meyakini peluang PSI merebut kursi Senayan akan lebih besar setelah Kaisang menjadi ketua umum. Langkah ini dinilai sebagai kecerdikan Jokowi. Banyak orang yang tak menyangka Jokowi menanamkan pengaruh di banyak partai, bahkan hingga menguasainya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga ikut memberikan responnya. Ia menyebut bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaisang yang memulai karir politik saja, tetapi juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Lebih lanjut dikatakannya, dijadikannya Kaisang menjadi ketum sudah direncanakan. Bergabungnya Kaisang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri hingga PDIP. Jokowi saat ini disebut tengah bermain api dengan Megawati dan juga PDIP. Ujang lantas menyinggung peraturan PDIP yang melarang keluarga inti bergabung dengan partai berbeda. Dirinya lantas mempertanyakan PDIP yang menilai Kaisang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi setelah menikah. Jika konsisten dengan keputusan PDIP, Jokowi mestinya dipecat sebagai kader partai. Partai Gerindra berharap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang baru Kaisang Pangarep bisa mengajak partai yang dimimpinnya untuk mendukung baca pres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dalam keterangannya pada Selasa 26 September menilai Kaisang memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Bahkan Kaisang memiliki baju bergambar Prabowo. Lebih lanjut, Habibur Rahman mengatakan Prabowo merasa senang bila melihat anak muda berprestasi mau menjadi politikus. Habibur Rahman menepis apabila masuknya Kaisang ke PSI mengindikasikan adanya politik dinasti. Untuk diketahui, keluarga Jokowi memang banyak yang terjun ke dunia politik, seperti Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan yang terbaru adalah Kaisang Pangarep. Selain Gerindra, harapan yang sama juga diungkapkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya, termasuk Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut PSI sudah ada di beberapa pertemuan teknis berdiskusi di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo. Lebih lanjut, Erlangga menyebut keberadaan Kaisang memberi dampak positif pada PSI.
Ya bagus ya, kami mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Pak Prabowo ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali, karena menjadi politisi itu artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak kan. Di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambar Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tapi dalam beberapa kesempatan juga kan PSI sempat ikut yang terakhir saya paham itu kan Partai Gelora deklarasi Pak Prabowo, ada PSI juga dalam kesempatan juga sama. Dari komunikasi PSI ke Gerindra sejauh ini gimana? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Walaupun belum resmi tapi sudah tondo-tondo. Cukup ya? Aman? Enggak Pak, enggak. Audio speakernya kurang. Oke. Cukup ya semua ya, mulai Sa. Selamat malam teman-teman media. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Yang kedua mohon maaf karena ada molor ya waktu rapat kami seperti yang ada undangan karena tadi ada nama dua episode ya Mas ya, jadi molor. Nah, untuk pemerintahan waktu teman-teman, ini adalah rapat perdana PSI yang dipimpin oleh Mas Kaisang sebagai Ketua Umum. Tidak memakan waktu banyak. Baru malam tadi dideklarasikan pada pendukung. Hari ini Mas Kaisang langsung memimpin rapat. Tolong meja dulu nih, meja belakang. Salah satu pembahasan yang paling penting adalah jadi perkenalan. Jadi saya berkenalan dengan satu sama lain, tidak bisa berbicara karena manapun setelah ini kita akan bersama. Masa saya tidak dengan orang yang saya tidak tahu nama. Jadi ya salah satu yang kita dibahas pertama adalah saling berkenalan sama singkat ya, kamu harus singkat. Tinggal rapat perdana masih ada Mas Willy juga. Mungkin ada apa yang didelegasikan dari Ketua Umum yang baru, PR-nya apa aja, atau kedepannya target apa aja, selain 4% yang threshold kemarin itu juga. Langkahnya apa yang dibawa dari Mas Kaisang ke PSI? Kita kenapa selalu ada program di sini, bagaimanapun kita kedepannya akan selalu bekerja bareng, dan kedepannya kita malah bakal selalu berdua bekerja kayak orang pacaran. Karena mau gimana pun balik lagi kita itu spiritnya kerja bareng, kita tidak ada yang saya ketum dulu pernah ketum terus udah nggak boleh kerja lagi, nggak, kita di sini semua kerja bareng-bareng.
tanpa melihat jabatan struktural di partai seperti apa, karena niat kita di sini adalah niat yang baik untuk Indonesia. PR-nya apa? PR banyak banget. Diskutasi ya, masih banyak banget. Pak Kaisar, ini kan dari mana? Ini kalau dia tadi Mas Kaisar masih Gibran kan tidak menjadi ketum tapi menjadi wali kota. Kemudian ada masuk dari Mas Gibran yang Mas Kaisar sekarang ketum, dan juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin ada presiden dan Kalau dari Mas Gibran mau saya tunjukkan WA-nya kok enggak? Boleh. Sebab maaf. Oh, terakhir enggak, saya juga kemarin setelah di sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lah. Mas Gibran mau dimanapun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga ya ganggu lah. Kalau dari bapak cuma telepon bagus. Jadi karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk. Saya juga lebih sibuk. Di Jakarta Diantar kemarin kan disampaikan siapa calon presidennya, bahkan di sini juga dibahas hal itu. Ya, kita bahas di sini. Tadi saya baru kenalan kok. Kenalan satu-satu. Tadi aja baru nyampe sini. Belum semua aja. Ya ini ya. Terakhir, 1, 2, 3. Oh saya Nggak mau ya udah. ini Mas dari Harian Kompas dikenalnya terkait ini. PSI ini dikenal dengan kayak erat partai penuh gebrakan, kayak Mas Giring dulu tiba-tiba nyapres, bayunya di mana-mana, lalu pengumuman pertama Ganjar ini, lalu kalau untuk di kepemimpinan Mas Kaisar ini seperti apa ya Mas? Selain dari gebrakan 2 hari lalu jadi ketum itu, selain itu apa ya gebrakan nantinya? Saya sudah tekankan semua ke teman-teman PSI untuk pemilu kali ini kita berpolitik dengan gembira, saling dan saling. Ya, gebrakannya satu dan satu. Mas Kaisang izin Glenn dari SCTV. Mas, tadi kan ditanyakan apakah ada komunikasi dengan Pak Jokowi dan juga Pak Gibran. Kalau yang lain mungkin dari ketua umum parpol lain, apakah ada yang sudah menghubungi, dan juga untuk penjajakan pilpres ini kapan akan mulai dibicarakan di internal dan juga mungkin bersafari ke partai politik lain? Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain menghubungi. Soalnya 2 hari yang lalu nomor saya ganti. Tidak ada yang tahu nomor saya. Dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah memberitahu beliau nanti kami dari PSI sowan ke partai baru. Ada alasan Mas kenapa Perindo yang menjadi pertama dikunjungi? Oh, ya, karena kebetulan tadi saya syuting di Pak Haritano. Jadi kami dekat dan kebetulan ketemu. Ya, terakhir ya. Nama siapa? Oh iya, malah yang kedua hati-hati belakangnya Pak Jokowi. Jadi kan? Diulang. Masa saya harus baca gitu. Next nih. Iya. Asal Cak Imin tuh bilang kalau para parpol kan harus waspada, tidak pakai
Tadi yang pertama tentang Caimin ya, apa tadi? Harus waspada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai. Atau gimana? Ya Pak, berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya, ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita? Malah tanyanya ke kami. Saya ulang. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dalam berapa kemarin 1,89 masa pas sudah dengan 1,89. Dari tadi ngomong gini. Sabar. Sekarang backingan saya cuma istri saya. Persen berapa tadi? Soal hubungan. Enggak, ada dua sebelum itu kan sama aja itu. Oh, oke. Saat hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Oh, nah harus dikasih tahu lagi ya. Kami kan rumahnya beda. Ya gimana saya tahu? Nanti pas kalau ketemu Pak Presiden atau Ibu Mega tanya langsung aja. Kita PSI itu terbuka dengan siapapun, kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win lose atau lose win, dan kita bisa bersinergi bersama. Jadi intinya itu aja. Cukup? Mas, satu lagi boleh? Satu ya. Selama ini Singkat, jadi kapan Mas Kaisang Molan sebagai presiden? Kita pakai ketum ya. Soalnya kalau saya memang jalur belakang juga bisa. Apa? Yang jalur resmi ya. Iya. Ya, bantu ya Pak Wamen. Nanti habis ini saya kirim surat permohonan audiensi dari Pak Presiden, tanda tangan Kaisang. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Tapi tetap kami akan berencana untuk bersama dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah perjalanan. Masa Oke, terima kasih. Setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep kini jadi rebutan sejumlah partai politik, parpol. Diketahui, hingga kini PSI belum menentukan sikap politiknya jelang pemilihan presiden alias Pilpres 2024. PSI juga belum menentukan dukungan terhadap 3 bakal calon presiden atau baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jabatan baru Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi perhatian bagi kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua kubu menebar pengaruh agar Kaesang masuk ke dalam koalisi. Misalnya Partai Amanat Nasional, PAN, yang menjadi partai koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum, Waketum, PAN Viva Yoga Mauladi berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di 2024. PAN mengucapkan selamat datang kepada Mas Kaesang menjadi seorang politisi formal karena bergabung di PSI, kata Viva kepada wartawan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Viva menilai PSI akan bertambah energi baru dengan bergabungnya Kaesang. Tak hanya itu, dia berharap PSI nantinya lolos ke Senayan dalam kontestasi pemilu 2024.
Dia pun berharap Kaesang sebagai ketum PSI baru juga akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Setelah menjadi ketua umum PSI, maka diharapkan akan semakin menambah kekuatan Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024, lanjut Viva. Selain PAN, ada juga Partai Gerindra menyambut Kaesang bergabung di kancah politik sebagai ketum PSI yang baru. Kaesang diharapkan membawa PSI mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Oke, berarti nggak kecepatan ya Mbak, karena baru 2 hari gabung PSI tiba-tiba langsung jadi ketua umum. Ya. Kalau menurut saya kita kembali lagi kepada seperti apa sih PSI itu gitu kan. PSI gitu ya, saya mencoba melihat situasi ini secara objektif. Dulu ketika saya pun jadi ketua DPP di PSI gitu ya, saya juga baru lulus kuliah gitu. Dan saya jadi ketua DPP ketika bergabung dengan PSI. Karena memang dulu PSI sebagai sebuah wadah itu memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak-anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Itu PSI gitu. Mungkin di setiap partai politik caranya berbeda-beda. Dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua caranya beda-beda aja gitu. Nah PSI itu memang adalah sebuah ruang untuk para kader belajar bersama-sama melalui proses politik itu. Makanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis dulu, saya dan teman-teman itu memang tadinya belum punya pengalaman politik, baru masuk ke dalam partai, tapi punya semangat yang tinggi. Nah mungkin PSI dan Mas Kaesang memiliki kecocokan itu gitu. Nah dalam posisi seperti itu saya kira sebagai orang yang pernah berada di sana dan sebagai anak muda yang percaya dengan pergerakan politik ke depan ya kita support gitu. Tentunya dengan harapan Mas Kaesang akan terus memberikan gebrakan-gebrakan politik yang baru gitu. Karena saya menantikan juga nih warna-warna baru yang akan diberikan Mas Kaesang di dunia politik. Bukan hanya untuk PSI tapi juga untuk landscape politik Indonesia ke depan. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami Haritano Sudibyo menjadi ketua umum partai pertama yang ditemui Kaesang Pangarep selesai dirinya menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lantaran bertemu dengan Haritano, Kaesang sampai terlambat menghadiri rapat perdana PSI pada Selasa 26 September 2023. Putra bungsu Presiden Jokowi itu diketahui terlambat lebih dari 1 jam. Dikutip dari Warta Kota Live, Haritano adalah Ketua Umum Partai Perindo yang secara resmi telah memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Namun Kaesang Pangarep enggan membeberkan soal pertemuannya dengan Haritano. Ia juga tak menjawab apakah pertemuan itu membicarakan soal politik, termasuk kemungkinan PSI turut mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, rapat perdana PSI itu diagendakan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, Kaesang justru baru tiba saat jam telah menunjukkan pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, mereka akan melakukan rapat internal secara tertutup. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh mantan Ketua Umum PSI, yakni Giring Ganesa. Pengamat menilai bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia dinilai sebagai langkah cerdik Presiden Joko Widodo. PSI juga diyakini mendukung baca pres Prabowo Subianto meski belum menyatakan dukungan. Pengamat politik Hendri Satrio menyebut Jokowi tengah menanam pengaruhnya di berbagai partai. Dirinya meyakini peluang PSI merebut kursi Senayan akan lebih besar setelah Kaesang menjadi ketua umum. Langkah ini dinilai sebagai kecerdikan Jokowi. Banyak orang yang tak menyangka Jokowi menanamkan pengaruh di banyak partai, bahkan hingga menguasainya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga ikut memberikan responnya. Ia menyebut bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaesang yang memulai karir politik saja, tetapi juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Lebih lanjut dikatakannya, dijadikannya Kaesang menjadi ketum sudah direncanakan. Bergabungnya Kaesang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri hingga PDIP.
Jokowi saat ini disebut tengah bermain api dengan Megawati dan juga PDIP. Ujang lantas menyinggung peraturan PDIP yang melarang keluarga inti bergabung dengan partai berbeda. Dirinya lantas mempertanyakan PDIP yang menilai Kaisang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi setelah menikah. Jika konsisten dengan keputusan PDIP, Jokowi mestinya dipecat sebagai kader partai. Partai Gerindra berharap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang baru Kaisang Pangarep bisa mengajak partai yang dimimpinnya untuk mendukung baca pres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dalam keterangannya pada Selasa 26 September menilai Kaisang memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Bahkan Kaisang memiliki baju bergambar Prabowo. Lebih lanjut, Habibur Rahman mengatakan Prabowo merasa senang bila melihat anak muda berprestasi mau menjadi politikus. Habibur Rahman menepis apabila masuknya Kaisang ke PSI mengindikasikan adanya politik dinasti. Untuk diketahui keluarga Jokowi memang banyak yang terjun ke dunia politik, seperti Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan yang terbaru adalah Kaisang Pangarep. Selain Gerindra, harapan yang sama juga diungkapkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya, termasuk Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut PSI sudah ada di beberapa pertemuan teknis berdiskusi di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo. Lebih lanjut, Erlangga menyebut keberadaan Kaisang memberi dampak positif pada PSI. Ya bagus ya, kami mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Pak Prabowo, ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, menjadi politisi itu hal yang bagus sekali, karena menjadi politisi itu artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak, kan? Di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambar Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tapi dalam beberapa kesempatan juga kan PSI sempat ikut yang terakhir saya pahami itu kan Partai Gelora deklarasi Pak Prabowo, ada PSI juga dalam kesempatan juga sama, dari komunikasi PSI ke Gerindra sejauh ini gimana? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Walaupun belum resmi tapi sudah tondo-tondo. Mas, kita gimana tuh? Cukup ya? Aman? Enggak sih. Enggak, Pak. Enggak. Audio speakernya kurang. Oke. Cukup ya semua ya? Mulai, Sa? Selamat malam teman-teman media. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Yang kedua, mohon maaf karena ada molor ya waktu rapat kami yang ada undangan karena tadi ada nama dua syuting gue episode ya Mas ya, jadi molor. Nah, untuk memberikan waktu teman-teman, ini adalah rapat perdana PSI yang dipimpin oleh Mas Bro Kaisang sebagai ketua umum. Jadi tidak memakan waktu banyak. Baru malam tadi dideklarasikan para pemimpin umum. Hari ini Mas Kaisang langsung memimpin rapat. Tolong meja dulu nih. Meja belakang. Golkar kepada Ibu Salah satu pembahasan yang paling
Tidak kan rapat perdana masih ada Mas Willy juga. Mungkin ada apa yang didelegasikan dari ketua umum yang baru, PR-nya apa aja, atau kedepannya target apa aja, selain 4% yang threshold kemarin itu juga. Langkahnya apa yang dibawa dari Mas Kaisang ke PSI? Kita kenapa selalu ada program di sini, mau gimana pun kita kedepannya akan selalu bekerja bareng, dan kedepannya kita malah bakal selalu berdua bekerja kayak orang pacaran. Karena mau gimana pun balik lagi kita itu spiritnya kerja bareng, kita tidak ada yang saya ketum, pernah ketum terus udah nggak boleh kerja lagi, nggak, kita di sini semua kerja bareng-bareng tanpa melihat jabatan struktural di partai seperti apa, karena niat kita di sini adalah niat yang baik untuk Indonesia sebagai PR-nya apa? PR-nya banyak banget. Diskutasi ya, masih banyak banget. Mas Kaisang, ini kan dari mana? Jadi kalau lihat dari Mas Kaisang, Mas Gibran kan tidak menjadi ketum tapi menjadi wali. Kemudian ada masuk dari Mas Gibran yang Mas Kaisang sekarang kemudian juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin ada kalau dari Mas Gibran waktu saat itu kan WA-nya kok boleh sebab maaf. Oh, terakhir saya enggak saya juga apa kemarin setelah di sebagai ketum PSI saya belum ada komunikasi Mas Gibran mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga ya ganggu lah. Kalau dari Bapak cuma telepon bagus. Jadi karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk. Saya juga lebih sibuk. Di Jakarta Jatah kemarin kan disampaikan siapa calon presidennya, jangan ini juga dibahas hal itu. Ya, akan kita bahas di sini. Tadi saya baru kenalan kok. Kenalan 1 tahun. Tadi aja baru nyampe sini. Belum semua. ya Mbak ya ini ya terakhir 1, 2, 3 Oh saya nggak mau juga. Ini Mas dari Harian Kompas, izin terkait ini PSI ini dikenal dengan kayak erat partai penuh gebrakan, kayak Mas Giring dulu tiba-tiba nyapres, balihonya di mana-mana, lalu pengumuman pertama Ganjarnya ini, lalu kalau untuk di kepemimpinan Mas Kaisang ini seperti apa ya Mas? Selain dari gebrakan 2 hari lalu jadi ketum itu, selain itu apa ya gebrakan nantinya? Saya sudah tekankan semua ke teman-teman PSI untuk pemilu kali ini kita berpolitik gembira satu pada negosiasi. Gerakannya satu dan satu. Mas Kaisang izin kalian dari SCTV Mas. Tadi kan ditanyakan apakah ada komunikasi dengan Pak Jokowi dan juga Pak Gibran. Kalau yang lain mungkin dari ketua umum parpol lain, apakah ada yang sudah menghubungi, dan juga untuk penjajakan pilpres ini kapan akan mulai dibicarakan di internal dan juga mungkin bersafari ke partai politik lain? Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain menghubungi. Soalnya 2 hari yang lalu nomor saya ganti. Nggak ada yang tahu nomor saya. Dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano dan juga sudah memberitahu beliau untuk nanti kami dari PSI sowan ke partai baru. Ada alasan Mas kenapa Perindo yang menjadi pertama dikunjungi? Oh, ya, karena kebetulan tadi saya syuting di
hari tahu. Jadi kami berdekatan kebetulan ketemu. Ya terakhir ya. Nama siapa? Oh iya, malah itu ada jadi itu yang kedua hati-hati belakangnya Pak Jokowi. Jadi kan? Diulang. Masa saya harus baca? next nih. Iya. Asal kayak ini tuh bilang kalau para parpol kan harus waspada tidak pakai kegiatan dari ketua HRD itu kan maksudnya gimana? Terus yang kedua itu sekarang hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega gimana ya? Terus soal Puan ajak Kaisang bawa PSI dan sama politik dalam PDIP gimana Mas? Jadi yang pertama tentang Caimin ya. Apa tadi? Ada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai. Atau gimana? Ya Pak, berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya, ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita? Malah tanyanya ke kami. Saya ulang. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin 1,8 masa 4,3 dengan 1,8 karena bagaimana dari tadi ngomong gini sabar. Sekarang backingan saya cuma istri saya. soal hubungan Enggak ada dua sebelum itu kan terlalu itu. Hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Nah harus tahu lagi ya, kami kan rumahnya beda. Ya gimana saya tahu? Nanti pas kalau ketemu Pak Presiden atau jadi Bu Mega tanya langsung aja. Siapa? Kita PSI itu terbuka dengan siapapun, kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win lose atau lose win, dan kita bisa bersinergi bersama. Jadi intinya itu aja. Cukup? Mas, satu lagi boleh? Satu ya. Setelah mandi ini yang makan duit. Singkat, jadi kapan Mas Kaisang melawan sebelum presiden? Kita pakai ketum ya. Soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa. Apa? Yang jalur resmi ya. Iya. Ya, bantu ya Pak Wakil. Nanti yang ini saya kirim surat permohonan audiensi dari Pak Presiden, tanda tangan Kaisang. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Tapi tetap kami akan berencana untuk soal dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wacana. Oke, terima kasih.
Setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep kini jadi rebutan sejumlah partai politik, parpol. Diketahui, hingga kini PSI belum menentukan sikap politiknya jelang pemilihan presiden alias Pilpres 2024. PSI juga belum menentukan dukungan terhadap 3 bakal calon presiden atau baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jabatan baru Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi perhatian bagi kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua kubu menebar pengaruh agar Kaesang masuk ke dalam koalisi. Misalnya Partai Amanat Nasional, PAN, yang menjadi partai koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum, Waketum, PAN Viva Yoga Mauladi berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di 2024. PAN mengucapkan selamat datang kepada Mas Kaesang menjadi seorang politisi formal karena bergabung di PSI, kata Viva kepada wartawan, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Viva menilai PSI akan bertambah energi baru dengan bergabungnya Kaesang. Tak hanya itu, dia berharap PSI nantinya lolos ke Senayan dalam kontestasi pemilu 2024. Dia pun berharap Kaesang sebagai ketum PSI baru juga akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres. Setelah menjadi Ketua Umum PSI, maka diharapkan akan semakin menambah kekuatan Koalisi Indonesia Maju, KIM, untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024, lanjut Viva. Selain PAN, ada juga Partai Gerindra menyambut Kaesang bergabung di kancah politik sebagai ketum PSI yang baru. Kaesang diharapkan membawa PSI mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Oke, berarti nggak kecepatan ya Mbak, karena baru 2 hari gabung PSI tiba-tiba langsung jadi ketua umum. Ya. Kalau menurut saya kita kembali lagi kepada seperti apa sih PSI itu gitu kan. PSI gitu ya, saya mencoba melihat situasi ini secara objektif. Dulu ketika saya pun jadi ketua DPP di PSI gitu ya, saya juga baru lulus kuliah gitu. Dan saya jadi ketua DPP ketika bergabung dengan PSI. Karena memang dulu PSI sebagai sebuah wadah itu memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak-anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Itu PSI gitu. Mungkin di setiap partai politik caranya berbeda-beda dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua caranya beda-beda aja gitu. Nah, PSI itu memang adalah sebuah ruang untuk para kader belajar bersama-sama melalui proses politik itu. Makanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis dulu, saya dan teman-teman itu memang tadinya belum punya pengalaman politik, baru masuk ke dalam partai tapi punya semangat yang tinggi. Nah, mungkin PSI dan Mas Kaesang memiliki kecocokan itu gitu. Nah, dalam posisi seperti itu saya kira sebagai orang yang pernah berada di sana dan sebagai anak muda yang percaya dengan pergerakan politik ke depan ya kita support gitu. Tentunya dengan harapan Mas Kaesang akan terus memberikan gebrakan-gebrakan politik yang baru gitu. Karena saya menantikan juga nih warna-warna baru yang akan diberikan Mas Kaesang di dunia politik. Bukan hanya untuk PSI tapi juga untuk landscape politik Indonesia ke depan. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami. Haritano Sudibyo menjadi Ketua Umum partai pertama yang ditemui Kaesang Pangarep selesai dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lantaran bertemu dengan Haritano, Kaesang sampai terlambat menghadiri rapat perdana PSI pada Selasa 26 September 2023. Putra bungsu Presiden Jokowi itu diketahui terlambat lebih dari 1 jam. Dikutip dari Warta Kota Live, Haritano adalah Ketua Umum Partai Perindo yang secara resmi telah memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Namun Kaesang Pangarep enggan membeberkan soal pertemuannya dengan Haritano. Ia juga tak menjawab apakah pertemuan itu membicarakan soal politik, termasuk kemungkinan PSI turut mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, rapat perdana PSI itu diagendakan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, Kaesang justru baru tiba saat jam telah menunjukkan pukul 17:38 waktu Indonesia Barat.
Dikatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, mereka akan melakukan rapat internal secara tertutup. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh mantan Ketua Umum PSI, yakni Giring Ganesa. Pengamat menilai bergabungnya Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia dinilai sebagai langkah cerdik Presiden Joko Widodo. PSI juga diyakini mendukung baca pres Prabowo Subianto meski belum menyatakan dukungan. Pengamat politik Hendri Satrio menyebut Jokowi tengah menanam pengaruhnya di berbagai partai. Dirinya meyakini peluang PSI merebut kursi Senayan akan lebih besar setelah Kaisang menjadi ketua umum. Langkah ini dinilai sebagai kecerdikan Jokowi. Banyak orang yang tak menyangka Jokowi menanamkan pengaruh di banyak partai, bahkan hingga menguasainya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga ikut memberikan responnya. Ia menyebut bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaisang yang memulai karir politik saja, tetapi juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Lebih lanjut dikatakannya, dijadikannya Kaisang menjadi ketum sudah direncanakan. Bergabungnya Kaisang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri hingga PDIP. Jokowi saat ini disebut tengah bermain api dengan Megawati dan juga PDIP. Ujang lantas menyinggung peraturan PDIP yang melarang keluarga inti bergabung dengan partai berbeda. Dirinya lantas mempertanyakan PDIP yang menilai Kaisang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi setelah menikah. Jika konsisten dengan keputusan PDIP, Jokowi mestinya dipecat sebagai kader partai. Partai Gerindra berharap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang baru Kaisang Pangarep bisa mengajak partai yang dimimpinnya untuk mendukung baca pres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dalam keterangannya pada Selasa 26 September menilai Kaisang memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Bahkan Kaisang memiliki baju bergambar Prabowo. Lebih lanjut, Habibur Rahman mengatakan Prabowo merasa senang bila melihat anak muda berprestasi mau menjadi politikus. Habibur Rahman menepis apabila masuknya Kaisang ke PSI mengindikasikan adanya politik dinasti. Untuk diketahui, keluarga Jokowi memang banyak yang terjun ke dunia politik, seperti Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan yang terbaru adalah Kaisang Pangarep. Selain Gerindra, harapan yang sama juga diungkapkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya, termasuk Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut PSI sudah ada di beberapa pertemuan teknis berdiskusi di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo. Lebih lanjut, Erlangga menyebut keberadaan Kaisang memberi dampak positif pada PSI. Ya bagus ya, kami mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Pak Prabowo, ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali, karena menjadi politisi itu artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak, kan? Di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambar Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tapi dalam beberapa kesempatan juga kan PSI sempat ikut yang terakhir saya pahami itu kan Partai Gelora deklarasi Pak Prabowo, ada PSI juga dalam kesempatan juga sama, dari komunikasi PSI ke Gerindra sejauh ini gimana? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Walaupun belum resmi tapi sudah tondo-tondo. Enggak Pak, enggak. Audio speakernya kurang. Oke. Coba ya, mulai, Sa.
Selamat malam teman-teman media. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Yang kedua mohon maaf karena ada molor ya waktu rapat kami yang ada undangan karena tadi ada nama dua syuting gue episode ya Mas ya, jadi molor. Nah, untuk pemerintahan waktu teman-teman, ini adalah rapat perdana PSI yang dipimpin oleh Mas Bro Kaisang sebagai ketua umum. Jadi tidak memakan waktu banyak. Baru malam tadi dideklarasi para pendukung. Hari ini Mas Kaisang langsung memimpin rapat. Tolong meja dulu nih. Meja belakang. Salah satu pembahasan yang paling penting adalah jadi perkenalan. Jadi saya berkenalan dengan satu sama lain, tidak bisa berkenalan karena manapun setelah ini kita akan bersama. Masa saya tidak dengan orang yang saya tidak tahu nama. Jadi ya salah satu yang akan kita buka pertama adalah saling berkenalan sama singkat ya, kamu harus singkat. Tidak. Kan rapat perdana masih ada Mas Willy juga. Mungkin ada apa yang didelegasikan dari ketua umum yang baru, PR-nya apa aja, atau kedepannya target apa aja. Selain 4% yang threshold kemarin itu juga, tampaknya apa yang dibawa dari Mas Kaisang ke PSI? Kita kenapa selalu ada program di sini, mau gimana pun kita kedepannya akan selalu bekerja bareng. Dan kedepannya kita malah bakal selalu berdua bekerja kayak orang pacaran. Karena mau gimana pun balik lagi kita itu spiritnya kerja bareng, kita tidak ada yang saya ketum, pernah ketum, terus udah nggak boleh kerja lagi, kita di sini semua kerja bareng-bareng tanpa melihat jabatan struktural di partai seperti apa, karena niat kita di sini adalah niat yang baik untuk Indonesia. Wah, PR-nya apa? PR-nya banyak banget. Masih banyak banget. Pak Kaisang, ini kan dari mana? Jadi kalau lihat tadi Mas Kaisang Mas Gibran kan dulu tidak menjadi ketum tapi menjadi anggota. Kemudian ada masuk dari Mas Gibran yang Mas Kaisang sekarang ketum, dan juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin ada kejadian. Kalau dari Mas Gibran saya tunjukkan WA-nya bahwa boleh sebab maaf. Oh, terakhir enggak saya juga kemarin setelah di ketum PSI saya belum ada komunikasi Mas Gibran mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga ya ganggu lah. Kalau dari Bapak cuma telepon bagus. Jadi karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk. Saya juga lebih sibuk. Di Jakarta Jati kemarin kan disampaikan siapa calon presidennya, yang ini juga dibahas.
aja baru nyampe sih. Belum semua. Ya Mbak, ya ini ya. Terakhir, 1, 2, 3. Oh saya Nggak mau ya udah. Ini Mas dari Harian Kompas izin terkait ini PSI ini dikenal dengan kayak erat partai penuh gebrakan kayak Mas Giring dulu tiba-tiba nyapres balihonya di mana-mana, lalu pengumuman pertama Ganjar ini, lalu kalau untuk di kepemimpinan Mas Kaisang ini seperti apa ya Mas? Selain dari gebrakan 2 hari lalu jadi ketum itu, selain itu apa ya gebrakan nantinya? Saya sudah tekankan semua untuk teman-teman PSI untuk pemilu kali ini kita berkoordinasi gembira satu ada negosiasi. Ya, gerakannya satu dan satu. Mas Kaisang izin kalian dari SCTV Mas. Tadi kan ditanyakan apakah ada komunikasi dengan Pak Jokowi dan juga Pak Gibran. Kalau yang lain mungkin dari ketua umum parpol lain, apakah ada yang sudah menghubungi? Dan juga untuk penjajakan pilpres ini kapan akan mulai dibicarakan di internal dan juga mungkin bersafari ke partai politik lain? Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain menghubungi. Soalnya 2 hari yang lalu nomor saya ganti. Tidak ada yang tahu nomor saya. Dan kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano dan juga sudah memberitahu beliau nanti kami dari PSI sowan ke partai politik. Ada alasan Mas kenapa Perindo yang menjadi pertama dikunjungi? Oh, ya, karena kebetulan tadi saya syuting di Pak Haritano. Jadi kami berkat dan kebetulan saya ketemu. Ya terakhir ya. Nama siapa? Oh iya, malah itu ada yang kedua hati-hati belakangnya Pak Jokowi. Betul kan? Diulang. Masa saya harus baca gitu. Next nih. Iya. Asal Kak ini tuh bilang kalau para parpol kan harus waspada, tidak pakai kegiatan dari ketua hari itu kan harusnya gimana? Terus yang kedua, itu sekarang hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega gimana ya? Terus soal Puan ajak Kaisang bawa PSI kerja sama politik dalam PDIP gimana Mas? Jadi yang tadi yang pertama tentang Caimin ya. Apa tadi? Ada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai. Atau gimana? Parpol harus waspada. Ya Pak, berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya, ditanyanya ke Caimin kenapa waspada begitu? Malah tanyanya ke ini sekali. Saya ulang. Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin 1,82 masa pas ya dengan 1,8 Karena bagaimana dari tadi ngomong gini sabar. Sekarang backingan saya cuma istri saya. Berapa tadi? soal hubungan Enggak, ada 2 sebelum itu kan termasuk itu. Oh, oke. Nah, hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Oh, nah harus kita tahu lagi ya. Kami kan rumahnya
namanya beda. Ya gimana saya tahu. Balik nanti pas kalau ketemu Pak Presiden atau Ibu Mega tanya langsung aja. Siap. Kita PSI itu terbuka dengan siapapun, kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win lose atau lose win, dan kita bisa bersinergi bersama. Intinya itu aja. Cukup? Mas, satu lagi boleh? Satu ya. Selama ini Singkat, jadi kapan Mas Kaisang mewawancarai sebagai presiden? Kita pakai ketum ya. Soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa. Apa? Yang jalur resmi ya. Iya. Bantu ya Pak. Ini saya surat permohonan audiensi dari Pak Presiden, tanda tangan Kaisang. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Tapi tetap kami akan berencana untuk bersama dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita